Nah ini kan ada informasi kebijakan WR1 kan akan dihilangkan. Nah itu pendapat dari Mas Kang Hisam gimana? Sebetulnya kalau misalkan WR1 dihilangkan itu berat buat kita ya Bang Asin. Ya, betul. Sangat berat Pak, sangat berat. Kita memang tidak setuju lah. Nah ini kalau boleh cerita ini di blok apa namanya Bang? Ini di Blok P. Blok P ya? Ya. Blok P ini tahu nggak sekitar berapa luasannya? Kalau untuk luasan keseluruhannya kita belum terkopi Pak, karena memang yang mengerjakan di sini masih ada yang lain. Oh gitu. Kalau kendala dari awal ya, Ya. di awal tuh kita sering terkendala oleh speed lah. Transportasi ya? Speed kendaraan kan. Terus bibit juga. Bibit ya. Berarti ketersediaan bibit belum tentu selalu ada gitu ya? Di awal Pak ya, Di di awal-awal. awal itu kena bibit. Tapi setelah kita ambil alih bahwa kita artinya satu paket kita yang urus dari lansir dari Nuseri ke Jati 1, Jati 2, semenjak itulah udah mulai lancar bibitnya. Nah, kalau untuk di sini sih umumnya rata-rata selain itu kendala memang kita yang pertama di air bersih Pak, Air air bersih. untuk konsumsi. Oh gitu ya. Terus juga dari kesehatan juga, soalnya kan anggota-anggota yang bekerja di dalam itu kalau misalkan hanya mengandalkan itu air hujan untuk konsumsi Pak, kan hujan nggak setiap hari gitu Pak. Iya. Ya memang ada dikasih air buat tampungan air, cuman kan keterbatasan untuk air konsumsi itu memang belum cukup lah gitu. Kalau untuk sementara ini kemarin-kemarin yang berjalan tuh Pak, kalau misalkan ada info ataupun kita mengecek ke lapangan kan ada permintaan lah air bersih dari anggota yang di dalam, dari pihak kontraktor. Kita mengupayakan untuk mengantar air Pak, kita bawa dari kampung gitu Pak. Nah, air untuk layak konsumsi itu, cuman kita juga mungkin ada keterbatasan kalau misalkan kita air minum dihantar tiap hari terus gitu Pak, kan nggak inilah gitu Ya, jaraknya cukup lumayan jauh. lumayan lah jauh kan. Nah maksud saya kalau udah kendala gitu gimana? Biasanya mereka tuh mau nggak mau ya, kalau misalkan nggak ada sumber air bersih yang lain, minum air kanal. Air kanal tuh yang gitu? Iya. Itu ya? Iya betul. Nah terus kalau udah seperti itu, dari sisi kondisi kesehatannya ada pengaruh nggak? Jelas, karena memang Biasanya apa, diare atau apa enggak? ya semacam gitulah, penyakit lambung lah, seperti mual gitu kan ya. Memang air keruh kayak gini kan memang tidak layak konsumsi Ya. Dilihat dari kondisinya pun memang tidak layak, sudah jelas berpotensi jadi penyakit. Nah terus kalau udah seperti itu, dari pihak perusahaan atau kontraktor memberikan fasilitas nggak untuk apa namanya kesehatan atau apa gimana? Sebetulnya untuk fasilitas kesehatan di kantor mereka tuh ada Pak, setahu saya ada. Ini dari PT-MP-nya ya? Ya dari Mayawana ada Persada. mereka perawat lah gitu, dokter di Pundi ya Bang Asin ya, di Pundi. Nah, karena kita pun udah beberapa kali ke sana memang ada. Cuman kalau untuk di lapangan ini yang sementara ini kalau misalkan ada yang sakit, kita dari kontraktor yang cover Pak. Yang cover sendiri ya? Nah itu Soalnya, covernya seperti apa? Kalau misalkan kita dapat info bahwa anggota itu di lahan ada yang sakit gitu, kita jemput ke sini, bawa ke pihak kontraktor, diobatin sama pihak kontraktor. Kontraktor di puskesmas atau apa gitu ya? Cari inilah. Berarti cari bukan fasilitas dari terdekat. perusahaan PT-MP ya? Iya. Nah kenapa nggak menggunakan fasilitas PT Mayawana Persada? Ya mungkin
anggota kenapa bilang ke kontraktor itu ya mungkin pas responnya mungkin berbeda Pak. Oh gitu. Dua biaya yang dipundi juga mahal Pak. Biaya berobat di fasilitas kesehatan di PTMP-nya ya. Iya, Mahal. mahal. Oh, itu bayar ya? Bayar. Pak. Oh gitu. Nah, setelah pekerjaan kita selesai, yang dikerjakan sama Teguh kan, nah, setelah selesai itu diopnen sama pengawas. Setelah diopnen baru diajukan ke orang PKA-nya. Nah, disitunya agak lambat Pak, agak lambat. Kadang katanya ngajukan hari Senin kan, bisa masuknya Selasa, Rabu, Kamis, bahkan bisa minggu depan, bahkan bisa sampai 2 minggu. Itu dia lama. Nah itu dampaknya gimana kalau sampai terlambat kayak begitu? Dampaknya kita servis lagi kerjaan. Servis lagi artinya pekerjaan yang udah selesai diulang lagi gitu ya? Iya. Nah sebagai ketua rombongan apa kesulitan-kesulitan di sini yang bisa disampaikan? Kalau untuk di Blok P sih memang di sini mungkin karena memang jaraknya Pak dari titik kumpul kita sampai ke lahan itu agak jauh. Ya mungkin dari transportasi Pak. Transportasi ya? Transportasi memang di sini kan terbatas gitulah. Soalnya contohnya itu terus juga mereka dari pihak yang melangsir di sini pun ya kalau misalkan untuk melayani sampai ke dalam sampai ke situ ke titik mereka nanam itu ya memang agak sulit sih Pak. Jauh lumayan gitu. Nah sekarang dari sisi pekerjaan itu kan mulai dari tanam ada WR1 ya, ada WR2 sampai WR4 ya kalau nggak salah ya. 5 Pak. WR5 ya. Sampai WR5. Nah ini kan ada informasi kebijakan WR1 kan akan dihilangkan. Nah itu pendapat dari Mas Kang Hicam gimana? Sebetulnya kalau misalkan WR1 dihilangkan itu berat buat kita ya Bang Asin. Iya, betul. Sangat berat Pak, sangat berat. Kita memang tidak setuju lah. Soalnya kan untuk perawatan itu kan nggak mungkin gitu loh Pak. Ketika ketika si tumbuhan itu dirawat langsung ke perawatan kedua. Dan dampak dari WR1 yang dihilangkan itu berpengaruhnya cukup lumayan besar Pak. Karena apa? Karena jeda untuk perawatannya itu jadinya lebih lama. WR1 kan dilaksanakannya itu 1 bulan sesudah beres tanam. Sedangkan kalau misalkan langsung ke WR2 itu jedanya jadi lebih lama. Dengan beberapa anggota yang sudah ada di dalam sekarang, ya bisa dibilang kita berebut pekerjaan dengan anggota yang lain. Karena ya nunggunya agak lama gitu untuk mengerjakan perawatan. Pertama dulu kami datang ke sini tuh ingin mengerjakan perawatan. Cuman kami diminta untuk mengejarkan dulu target tanam. Dan itu kami lakukan kejar tanam itu kurang lebih kami dapat 30 petak. Dan ketika sudah mencapai 30 petak, kami ingin mengerjakan perawatan yang kami harapkan itu kita kerjakan WR1, tahu-taunya WR1-nya dihilangkan. Itu gimana tuh ceritanya? Kami minta kebijakan lah kepada pimpinan MP untuk mempertimbangkannya kembali Pak. Yang dikejar sama para pekerja itu sebetulnya WR1 rata-rata itu, karena ditanam belum tentu bisa menghasilkan lebih. Contohnya waktu kami kerja di Sinarmas pun dari tanam kita tidak begitu besar untuk penghasilan, tapi dari perawatan khususnya WR1 kami pasti saja hasil. Dan juga perawatannya pun sesuai jadwal, tidak ada perubahan-perubahan seperti di PTMP ini Pak. Dari awal kami sudah konsisten Pak untuk pekerjaan perawatan ini, entah itu mau pekerjaan berat ataupun ringan tetap kami kerjakan. Jadi mohonlah untuk WR1-nya jangan dihilangkan. Kan memang dari awal sudah sepakat bahwa WR1 sampai WR5 itu tidak akan di skip ataupun dihilangkan. Bahkan sebelum ada isu bahwa WR1 dihilangkan pun, untuk pekerjaan perawatan yang sudah kemarin itu beberapa petak lah yang memang WR1-nya itu dikerjakannya itu beberapa bulan sesudah beres tanam, bahkan melencengnya jauh, gulma sudah tinggi pun tetap kami kerjakan, kami tebas, kami semprot lah. Jadi ya kalau bisa WR1-nya itu jangan dihilangkan. Sudah kami bantu dengan pekerjaan yang berat pun kami bereskan, masa kami harus kehilangan satu pekerjaan lagi Pak?
Soalnya kan apapun pekerjaannya itu pasti dari angka 1 dulu kan Pak. Ya ini kan untuk perawatan nggak mungkin kedua gitu Pak. Jadi satunya kemana itu ya mungkin perlu dipertimbangkan juga Pak. Soalnya kan kita juga di sini kan bekerja itu kan ya bisa dibilang lah hasil itu bukan hanya dari nanam ya Bang Asin. Iya. Kita juga ada dari perawatan WR1, WR2, tebas dan sebagainya gitu kan. Jadi kalau misalkan untuk WR1 dihilangkan itu memang jujur kami dari pihak kontraktor sangat tidak setuju Pak. Yang beratnya juga ini tiba-tiba Pak, tiba-tiba kita setelah lebaran ini kita masuk rombong, tiba-tiba dihilangkan Pak, tiba-tiba. Maunya kita kan kalau misalnya ada seperti itu, kenapa enggak diberitahukan dulu sama kita supaya kita bisa buat persiapan kan? Ini udah selesai tanam semua nih kayaknya ya. Ya udah tuh Pak. Kita lihat di sini kan ada kegiatan HTI. Iya, PT HTI. Nah, PT HTI yang kebetulan perusahaan yang mempunyai izin besarnya itu ada di PT NP namanya. Mayawana Persada. Nah, kemudian kami pengen tahu selama di sini kira-kira bisa cerita lah kronologis kenapa bisa sampai di sini, kemudian apa yang dikerjakan. Kalau Dan untuk kloter pertama kemarin kita itu ada 7 orang, karena kan 7 orang itu ya bisa dibilang ada yang susah senang ya. Kemarin 7 orang itu kita sampai 6 bulan, ada yang pertengahan bulan pulang, tinggal 5 orang, tinggal kami berdua sama teman saya itu nyambung sampai 6 bulan. Nah kebetulan kan ini kloter kedua ini bisa dibilang 5 orang sekarang. Tinggal 5 orang ya. Tinggal 5 orang yang masih baru juga. Kalau untuk masalah suka dukanya itu, pahitnya ini di sini kendalanya di air Pak. Air ya. Iya, air untuk masak sehari-hari, untuk minum intinya. Karena kan kita bisa dibilang kalau untuk minum air harus bersih lah ya, karena kan kesehatan itu mahal. Iya. Kalau kekurangan air ya mungkin kita air kanal yang kami minum itu Pak. Air kanal tuh yang ini, yang ada di kali itu ya. Iya, mungkin kita nyari yang agak bersihnya ke dalam hutan gitu kan. Paling bisa itu kalau ada hujan membantu untuk masak dan minum kita gitu. Berarti kurang lebih Kang Bayu udah lebih dari 6 bulan dong di sini. Iya, kalau yang kemarin 6 bulan, sekarang baru kloter kedua ini. Kloter kedua berangkat lagi kan. Ini sudah berapa lama di sini yang kurang lebih 2 minggu lah. Udah kalau kurang yang lebih sekarang 2 minggu. Nah, kemudian yang sudah dikerjakan luasnya udah berapa? Yang sudah dikerjakan ini 47 hektar kalau nggak salah. Dari awal 6 bulan itu sampai sekarang? Enggak. Yang baru ini, yang 2 minggu ini. Yang 6 bulan lalu berapa yang dikerjakan? Kalau yang 6 bulan yang lalu itu kurang lebih ada 100-an lah, karena itu dulu nanam. Dari dulu tanam, sekarang perawatan. Di lokasi masih di sini. Masih di blok ini ya? Masih di blok P. Di blok P. Nah, terus yang sekarang melanjutkan perawatan. Iya. Nah, dari pihak PT MP itu katanya ingin menghilangkan lah atau menangguhkan pekerjaan WR1. Tapi harapan dari Kang Bayu dan tim di sini sebaiknya WR1 itu dipertahankan. Lebih bagusnya seperti itu. Karena memang dari awal sepakatannya kalau nggak salah itu memang pekerjaannya satu paket ya. Iya, mulai dari tanam, WR1, WR2, WR2 sampai WR berapa lah ya. WR5 katanya gitu. Nah, itu kan seharusnya yang lalu-lalu seperti itu kan. Iya. Nah, makanya dengan adanya kebijakan ini otomatis ada sedikit keresahan lah ya. Iya. Nah, bisa dibilang goncang lah. Agak jadi harapan gitu ya. kami di kampung itu ya kerjaan begini kok datangnya jadi lain gitu. Iya.
Nah, tadi saya sempat dengar dari pihak kontraktor, walaupun nanti ada kebijakan itu, pihak kontraktor tetap akan bertanggung jawab. Iya. Ya, Nah, tapi terima ini lagi kasih. diperjuangkan. Mudah-mudahan nanti kebijakan itu tidak sepihak. Gitu. Iya. Nah, bicara soal sepihak tadi, saya pernah dengar informasi juga. Misalkan masalah penanaman nih, contohnya ya. Iya. Iya. Ini baru contoh nih, Iya. Kang. Kalau memang ada yang lain, silakan disampaikan lagi. Contohnya misalkan standarisasi tanam itu 2x3 jaraknya. Iya, benar. Nah, itu ada info, ada sedikit, ada yang berubah, ada yang nggak sama gitu. Apa memang seperti itu selama ini di sini? Kalau selama ini di sini sih nggak ada Pak ya. Cuman kalau kemarin kami nanam itu 2x2,5, bukan 2x23. Nah, itu dia. Berarti kan ada yang sedikit berbeda ya. Karena memang pas kami datang ke sini pun aturannya ya memang 2x2,5. Oh, berarti di tidak awal- tahu 2x2x3 itu. Oh, berarti di awal memang sudah disampaikan Sudah infonya disampaikan. di awal ya. Iya, Ya, berarti tim saat ini masih menggunakan standar itu ya. standar itu. Ya harapannya ini saya mewakili penanam semua mungkin Pak ya. Silakan. Dari awal kami datang ke sini itu, yang pertama itu kita kejar tanam ya. Habis kerja tanam itu kita kan habis kontrak sampai kita datang lagi ke sini itu untuk mengerjakan perawatan. Perawatan itu kan bisa dibilang untuk kayak WR1, WR2, WR3 dan selanjutnya ya. Dan kenapa kok tiba-tiba WR1-nya itu dihilangkan begitu loh. Kalau tahu kami dihilangkan untuk WR1-nya, kemungkinan kami tidak akan balik lagi ke sini karena kami pun banyak tawaran di PT-PT yang lain kayak WR1-nya masih tetap ada gitu. Dan untuk kami ini, untuk pekerja borongan bisa dibilang ya sangat keberatan sekali kalau untuk WR1-nya dihilangkan gitu Pak. Kalau tahu kami pun WR1-nya dihilangkan, mungkin kami tidak akan datang ke sini karena kami ada tawaran juga di Tarakan ya, di Adindo, PT Adindo. Itu WR1-nya masih tetap ada dan masih tetap berjalan sampai sekarang gitu. Alangkah bagusnya daripada kita minta-minta air ke kontraktor atau kemana lah ya, atau ada orang sipir lewat. Alangkah bagusnya usulan kami, adakah tandon di sini biar enak gitu Pak, biar Tandon air ya? tandon air biar Tandon kami air. tidak minta-minta gitu. Karena kan aset jalan di sini kan udah lumayan bisa lah, masuk mobil gitu kan. Ya, Alangkah bagusnya seperti itu. Biarkan istilahnya meskipun kita nyebrang bisa lah kalau untuk Lebih- berenang ngambil air lebih bersih untuk dekat minum ya. gitu ya, lebih dekat. Jadi kita tidak minta-minta ke sana ke situ gitu. Oh, gitu ya. Terus kalau misalkan ada kurang sehat gitu, Iya. nah itu Untuk kesehatan juga mungkin kayak bidan-bidan lah, mungkin satu bidan bulan di Tengah sekali. Hutan emang ada bidan. Ya intinya kan mungkin dari PT bisa ngadain Pak, intinya kan kayak kesehatan gitu tolonglah dicek 1 bulan Gitu sekali ya. lah, Minimal ada apa fasilitas itu ya. fasilitas untuk kesehatan lah. Kesulitan untuk komunikasi ya itu nomor 1 mungkin Pak ya. Hampir semua di sini ya kalau nggak ada modem ya mungkin nggak ada jaringan sama sekali gitu. Iya, iya. Kembali lagi ke zaman dulu Pak, pakai surat. pakai surat. Iya, Surat pakai ya. surat. Kalau ada yang Sama mampir ke orang. sini gitu ya. Iya, paling ke yang langsir itulah kita titip surat. Kayak balik lagi ke zaman tahun 80-an mungkin. Kalau di sini pakai listrik nggak? Pakai itu, pakai tenaga surya. solar cell ya. Iya, Itu hanya untuk penerangan ya. penerangan. Berarti kalau mau ngecas HP juga, Ada juga langsung pakai aki, Hari jam-jam siang. oh jam-jam siang Iya. baru bisa dipakai baru ya. bisa digunakan. Oke. Kalau malam tidak bisa. Cuman sinyalnya nggak ada untuk apa Ya juga. itu ya paling kita dengar musik, Oh, iya, iya. Itu buat menghibur ya. dengerin suara burung. Jenuh-jenuh Pak. Iya, 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 iya. Ya, suara-suara dari akang-akang di sini itu sudah menggambarkan situasi seluruhnya. Semua pekerja yang ada di sini. Nah, mudah-mudahan cepat direspon Mudah-mudahan. ya. Nah, kita Alangkah. upayakan juga ya. Makasih ya Kang ya. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.